Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah sekilas tentang Botia India. Jadi, Botia India ini nama ilmiahnya adalah Botia lohacata. Jadi, ikan ini berasal dari Asia Selatan ya, seperti misalnya India, Pakistan, dan Bangladesh. Nah, ikan ini adalah salah satu ikan hias akuarium ya, terutama biasanya dipakai untuk ikan aquascape. Nah, sekilas ini bentuknya mirip pesawat jet ya, di bagian moncongnya itu sangat runcing ya, jadi seperti pesawat jet. Jadi dia renangnya itu sangat lincah sekali. Kalau misalnya ada banyak tempat sembunyi, ini sangat susah untuk mengambilnya karena dia berenangnya sangat lincah sekali. Nah, sebenarnya banyak jenis ikan botia. Namun ini adalah ikan botia yang menurut saya paling banyak beredar dan paling terjangkau. Ada juga ikan badut air tawar ya, yang botia Kalimantan atau botia Sumatera itu disebut juga ikan badut air tawar ya. Jadi kalau ada yang bilang ikan Nemo itu adalah ikan badutnya air tawar, itu salah, karena yang betul itu adalah ikan badut air tawar itu adalah ikan botia yang berasal dari Kalimantan dan dari Sumatera. Itu harganya lebih mahal dari yang botia India ini. Nah, ikan botia India ini hanya tumbuh paling maksimal itu adalah 12-13 cm. Nah, namun kalau kita pelihara di akuarium itu paling besar itu hanya 10-an cm. Karena dia menyesuaikan tempat ya. Jadi mungkin karena tempatnya kecil dia menyesuaikan. Kalau di sungai dia bisa besar. Nah, ikan ini adalah termasuk ikan dasar ya. Jadi misalnya kalau mau pelihara ikan ini harus dikombinasi dengan ikan yang berenangnya jangan di bawah ya. Jadi misalnya kalau membeli ikan ini, kita kasih ikan yang ada yang gaya atau jelajah renangnya itu di bagian tengah, misalnya ikan manfish, ikan diskus. Karena nanti kalau misalnya ikan bawah semua itu sangat tidak menarik ya, misalnya Corydoras, ikan ini botia lagi, kemudian ikan bawah-bawah yang lain itu sangat tidak menarik. Jadi sebaiknya dikombinasi antara ikan, bisa juga ikan atas, ikan tengah, baru juga ikan bawah. Nah, ikan ini kalau menurut saya ini statusnya hanya sebagai pemain figuran. Jadi dia ini karakternya suka sembunyi ya. Jadi kalau kita pelihara ikan ini sebaiknya dijadikan pemain figuran saja. Misalnya ikan utamanya ikan manfish atau ikan diskus. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tank mat-nya, jadi untuk bersih-bersih. Namun ini karakternya itu hanya bersih-bersih di sisa-sisa makanan ya, bukan untuk membersihkan lumut-lumut yang nempel di kaca. Jadi dia hanya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dasar. Nah, ikan ini juga mempunyai semacam patil ya di siripnya, seperti lele itu. Jadi kalau kita pegang itu harus hati-hati, karena kalau tidak nanti akan ketusuk ini duri yang ada di sekitar insang itu. Itu rasanya seperti ketusuk itu pohon jeruk. Tidak berbahaya, tetapi ya lumayan sakit juga kalau misalnya ketusuk ini durinya. Jadi harus hati-hati saat memegang ikan botia ini. Nah, ikan botia ini adalah karakternya nokturnal, jadi dia itu aktif di malam hari. Jadi kalau di siang itu dia kebanyakan hanya sembunyi. Jadi usahakan dikasih tempat sembunyi banyak-banyak ya. Misalnya dikasih batu, dikasih tempat sembunyi, dan dasarannya kalau bisa dibikin berpasir atau bebatu ya, karena dia sangat suka untuk bermain-main di area tersebut. Jadi ikannya ini sangat aktif kalau di malam hari. Nah, dia ini juga bisa
kita pelihara dalam jumlah yang banyak ya dalam satu akuarium, karena dia karakternya tidak terlalu maksudnya karakternya ini pendamai, jadi bisa dicampur dengan ikan apapun yang karakternya juga sama ya, pendamai. Nah, ikan ini adalah pemakan omnivora ya, atau pemakan segalanya. Jadi kalau bisa dia itu diberi makanan yang terpenuhi nutrisinya ya, baik nutrisi hewani maupun nabati ya, karena dia ini omnivora. Nah, ikan ini juga tidak bisa dicampur dengan udang hias ataupun keong, karena nanti akan dimakannya. Untuk keong itu yang dimakan adalah mungkin anakannya ya, jadi dia juga bisa menjadi pembasmi keong hama ya. Nah, untuk anakannya tuh biasanya dimakan, tapi untuk indukannya tidak bisa dia makan karena posturnya besar ya. Kemudian udang hias juga bisa dia makan. Nah, sayangnya untuk membudidayakan ikan ini agak susah ya, dia harus disuntik hormon kalau tidak salah. Jadi biar nanti ikannya birahi terus kawin terus mengeluarkan telur. Kalau secara alami di akuarium itu sangat jarang, jadi kawin secara alami itu sangat jarang. Jadi misalnya yang orang awam yang ingin membudidayakan ikan ini, itu sebaiknya di skip dulu ya, dilewati dulu, karena perlu teknik untuk membudidayakan ikan tersebut. Jadi harus disuntik semacam hormon dulu, baru nanti bisa berkembang biak. Nah, ikan ini usianya juga sangat panjang, bisa sampai tahunan ya, 8 sampai 10 tahun. Kemudian harganya juga sangat murah ya. Untuk harga saya tidak sebutkan karena beda daerah itu beda harga ya, dan juga satu daerah itu juga kadang harganya juga beda-beda, beda dari pengepulnya mungkin, kemudian di tokonya juga mungkin juga mungkin beban biaya operasionalnya juga beda kan, sehingga harus menaikkan harga ini juga bisa ya. Misalnya harus sewa toko, sewa bayar pegawai. Nah, otomatis itu kan harganya pasti lebih mahal daripada yang toko yang mungkin tidak ada pegawainya ataupun yang mungkin modalnya besar. Nah, jadi untuk harga itu bisa dicek di Google ya. Nah, kemudian syaratnya untuk merawat ikan ini sebenarnya sangat simpel. Jadi ikan ini jarang sekali mati. Kalau saya pelihara itu jarang sekali mengalami kematian. Yang pasti intinya airnya harus mature dulu ya. Jadi sebelum kita pelihara atau membeli ikan ini, sebaiknya kita siapkan dulu akuariumnya. Jadi air diendapkan paling lama itu minimal 24 jam atau 3 hari itu lebih bagus, atau dikasih aerasi seperti ini lebih bagus. Kemudian baru kita beli ikannya, itu dijamin ikannya akan awet. Untuk pH itu dia lebih suka ke asam ya, jadi sebaiknya kalau mau diberi kayu-kayuan itu juga bagus, karena itu kan menurunkan pH ya. Kayu-kayuan atau daun-daun ketapang itu juga bisa. Jadi demikian tema hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.